اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama RI LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hendra Mulyadi. Saya guru sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Aliyah Al-Irsyad Tengaran 2 Majalengka, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama RI Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2471251192, nomor UKG 2025251611. Pada hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi Khulafaur Rasyidin mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana anak-anakku sekalian kabarnya? Kalian semua sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya, sehat semua ya. Semangat untuk belajar hari ini? Baik. Untuk memulai ya kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa bersama-sama. Ustaz minta satu orang untuk memimpin doa. Siapa? Ketua kelasnya? Oke, baik. Silakan Malik pimpin doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya. Semoga kegiatan siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, hari ini anak-anakku sekalian, Ustadz ingin ngecek dulu siapa di antara teman antum yang tidak hadir. Hah? Siapa? Oh, Marvel. Kenapa dia? Semoga Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Baik. Ya. Udah siap pembelajaran hari ini? Siap? Malik, siap? Oke, Ustadz ingin ngetes dulu nih sebelum kita mulai. Benar nggak nih? Sudah siap. Baik. Ikutin ya apa yang Ustadz katakan. Ikutin ya. Kalau Ustadz mengatakan A, antum jawab A ya. B, antum jawab B. Siap? Siap. Hai. Hai. Hello. Hello. Hai hai hai. Hello hai hello. Hello. Oke, ini Ustadz belum puas nih. Sekali lagi, sekarang kalau Ustadz mengatakan A, antum harus menjawab B ya. Kalau Ustadz mengatakan hai, jawab dengan apa? Hello. Kalau Ustadz mengatakannya sekali, antum jawab satu kali aja. Kalau Ustadz mengatakan dua kali, baru antum jawab dua kali. Siap? Siap? Siap, Faruk? Siap? Siap. Oke. Baik. Hai. Hello. Ingat ya, lawannya ya, lawan kata. Hai. Hello. Hello. Hai. Hai, hello. Hello. Hai, hai, hello. Hello. Oke. Berarti kalian sudah benar-benar siap nih. Baik, anak-anakku sekalian. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa coba? Siapa yang masih ingat dengan pelajaran yang kemarin? Ayo, siapa yang bisa atau yang masih ingat?
Biografi siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Terus siapa lagi? Umar bin Khattab. Terus siapa lagi? Terus siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Alhamdulillah. Antum masih ingat ya tentang pelajaran yang sudah kita lakukan pada pertemuan yang lalu. Kemudian proses pemilihan. Bagaimana? Masih ingat nggak? Bagaimana Abu Bakar dipilih menjadi khalifah ketika itu? Hah? Di mana? Di mana pembayatan Abu Bakar? Oke, Saqifah Bani Sa'idah. Kalau Umar bagaimana? Pemilihan Umar bin Khattab? Dipilih oleh Abu Bakar ya. Dan bagaimana sikap para sahabat yang lain ketika itu? Menerima ya usulan dari Abu Bakar. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah ya, yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini kita akan mencoba untuk mempelajari masih tentang Khulafaur Rasyidin, yaitu tentang substansi dan strategi dakwahnya. Bagaimana ya mereka menyebarkan dakwah Islam ya. Apa strategi yang mereka lakukan ketika itu. Baik. Ada yang pernah membaca atau mempelajari tentang tema ini? Belum? Oke. Nah, ini tujuan pembelajaran siang hari ini ya, yaitu coba baca Kemas, baca Kemas. Tujuan pembelajaran menganalisis substansi dan strategi dakwah Khulafaur Rasyidin sebagai upaya menanamkan sikap kepemimpinan, tanggung jawab dan disiplin. Oke, inilah yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, anak-anakku sekalian ya. Untuk merangsang ya, berpikir. Antum semua di sini ada 3 pertanyaan ya yang nanti harus antum cari jawabannya ya. Setiap kelompok ya nanti akan mencari jawaban dan mendiskusikannya dengan teman-temannya. Baik, pertanyaan pertama. Coba Abian baca. Terima kasih. Kemudian Hanif, baca Hanif. Nomor 2. Nah, Ahmad Abu Zaid yang terakhir pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak anak-anakku sekalian. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Ustadz sudah siapkan lembar kerja untuk masing-masing kelompok ya. Nanti silahkan diisi. Dan sebelum ini, jangan dulu mengerjakan. Ustadz akan tampilkan ya video tentang bagaimana strategi dakwah para Khulafaur Ar-Rasyidin. Oke, sebentar. Ya, coba simak dengan baik ya, dengan silakan disimak dengan baik. Kelihatan? Oke, itu video pertama ya. Sekarang video berikutnya, bagaimana penyebaran Islam ya di masa Khulafaur Rasyidin. Ya, di sini ditampilkan bagaimana perkembangan ya jumlah umat Islam mulai dari zaman Nabi SAW sampai zaman para Khulafaur Rasyidun nanti. Baik.
Ya, cukup ya untuk videonya sekarang. Baik, setelah kalian menyimak ya tentang video strategi dakwah dan pemerintahan dari mulai Abu Bakar sampai Ali ibn Abi Thalib, dan juga kalian menyimak bagaimana perkembangan jumlah penganut Islam ya, dan juga perluasan wilayah ya, mulai dari zaman Nabi SAW sampai zaman kekhalifahan para khulafaur rasyidun ya. Ustaz minta kalian silahkan mendiskusikan ya tentang bagaimana strategi dakwah ya dan keberhasilan ya yang telah dicapai oleh setiap para khulafaur rasyidun ya. Untuk kelompok pertama silahkan dicari strategi dakwah dan pencapaian dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kelompok kedua silahkan cari Khalifah Umar bin Khattab. Kelompok ketiga Khalifah kekhilafahan Utsman bin Affan, dan keempat kekhilafahan Ali ibn Abi Thalib. Silakan mulai. Ya. Silakan diskusikan dengan temannya ya. Silakan diskusi. Ya. Ya. Sudah ada kan di situ. Gimana? Nah, silakan dicari ya, Kemas, dicari Mas. Kemas, bagaimana strategi dan juga pencapaian Umar bin Khattab ya, selama menjabat khalifah. Baik, udah dapat? Udah dapat? Ditandain aja, ditandain. Oke, bagaimana hasilnya? Sudah? Sudah dapat jawabannya? Baik. Baik, kalau begitu Pak Ustadz minta kelompok 1 untuk bisa menyampaikan atau membacakan hasil diskusinya ya. Silakan. Kelompok 1 tentang Abu Bakar As-Siddiq ya. Baik. Silakan. Apa hasil diskusi yang kalian peroleh? Ya. Abu Bakar melakukan beberapa substansi dan strategi dakwah. Di antaranya adalah perang Riddah, yaitu perang melawan gerakan kemurtadan. Oke, bagus sekali. Baik. Terima kasih untuk kelompok pertama. Baik. Kelompok kedua bisa menambahkan? Silakan kelompok kedua, mungkin ada tambahan apa hasil diskusi kalian tentang strategi dan juga pencapaian ya di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Silakan dibacakan, mungkin ditambahkan. Tadi untuk kelompok pertama dikatakan bagaimana Abu Bakar berhasil mengatasi gerakan pemurtadan di masanya. Baik, kelompok 2, silakan. Apa hasil diskusinya? Tadinya ada perluasan wilayah. Setelah menyelesaikan urusan perang dalam negeri, Abu Bakar berkonsentrasi merealisasikan cita-cita Rasulullah, mengirimkan ekspedisi ke perbatasan Syria di bawah pimpinan Usama. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2 ya sudah menyampaikan hasil diskusinya. Jadi kelompok 2 menyampaikan tadi bahwa setelah menaklukkan atau memerangi gerakan pemurtadan, Abu Bakar kemudian mengirimkan juga pasukan untuk apa? Menghadapi siapa? Romawi, yaitu yang dipimpin oleh siapa? Usama. Oke, Usama bin Zaid. Baik, terima kasih. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, itulah mungkin diskusi kita kali ini. Untuk yang terakhir, Ustadz minta kelompok
tiga untuk memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Silakan. Ya. Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Jadi bagaimana strategi dakwah dari para khulafaur rasyidun itu? Dari kolaborasi ini kita dapat mengambil banyak ibrah seperti berani dalam bertindak. Wow, luar biasa. Terus apa lagi? Dalam bertindak, tidak takut menghadapi musuh. Oke, lanjut. Ya, untuk kelompok 4, apa kira-kira ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari kepemimpinan para khulafaur rasyidun? Yang bisa diambil dari atau pelajaran yang bisa diambil dari khulafaur rasyidun adalah teguh pada pendirian yang kokoh. Oh, masya Allah. Berpegang teguh kepada kebenaran, ya nggak? Ya. Bagaimana Umar bin Khattab begitu kuat ya atau berani ya. Kalau itu dia berada di atas kebenaran, maka dia akan selalu memperjuangkannya. Baik, terima kasih anak-anakku sekalian atas kerjasamanya dalam pembelajaran hari ini. Luar biasa, anak ucapkan ya. Luar biasa antum sudah baik sekali untuk pembelajaran kita pada siang hari ini. Baik. Oke, bagaimana pembelajaran siang hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Baik, oke. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mungkin sebagai sebelum anak tutup ya. Nanti untuk pertemuan yang akan datang, silahkan kalian membaca ya tentang tema tentang kepemimpinan di masa Bani Umayyah ya. Silahkan nanti antum cari ya, kalian cari referensi baik itu di internet ataupun di buku-buku sejarah tentang sejarahnya Bani Umayyah. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan yang mau antum sampaikan, silahkan, atau saran? Tidak ada? Oke, kalau begitu kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Syukran ala husni ihtimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.